Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, ada 3 orang yang tidak wajib menjawab salam. Yang pertama, orang yang bisu. yang kedua, orang yang tuli, dan yang ketiga, orang gila. Jikalau kalian semua tidak ingin dikatakan orang semacam itu, maka jawablah salam kami dengan semangat. Kami ulangi 1 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dewan juri serta para final syarhil Quran dan penonton yang sempat hadir pada malam hari ini. Hidup ini bagaikan orang yang berada di dalam hotel. Semuanya difasilitasi oleh orang yang memiliki hotel. Tinggal kita yang berpikir bagaimana cara menerimanya. Begitu juga kita hidup di dunia ini, hidupnya di hotel Allah Subhanahu wa taala. Allah fasilitasi nikmat, rahmat dan taufik. Tinggal kita yang berpikir bagaimana cara menerimanya. Apakah dengan cara bersyukur atau dengan cara kufur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka akan kutambah. Tapi sebaliknya, jikalau kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, marilah kita bingkiskan kepada junjungan kita, tokoh reformasi dunia. Siapa lagi kalau bukan Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, raih mulus, mengkilat. Walaupun dihiasi dengan banyaknya bintik-bintik jerawat, jangan merasa gawat. Karena kenapa? Karena ada obat di toko-toko terdekat. Hadirin, pantas jikalau pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Sebagai fitrahnya, pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsa. Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, seorang pujangga Mesir, mengatakan, "Inna fi yadi syubban amrul ummati wa fi aqdamiha hayatun." Sesungguhnya terletak pada tangan pemuda lah urusan umat ini, dan pada kakinya lah urusan hidup ini. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka dalam kesempatan kali ini kami akan membahas Remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. dengan landasan Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Aku berlindung di bawah naungan-Mu ya Allah dari usikan-usikan setan yang terkutuk. Dengan menyebut lantunan asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini kita lihat ada kata al-yakhsha adalah sigot amr. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah adalah kewajiban. Jadi wajib bagi kita jangan sampai meninggalkan anak-anak, keturunan dan generasi muda yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie, presiden ketiga kita, mengatakan ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh para pemuda. Yang pertama ialah lemah harta, yang kedua lemah fisik, yang ketiga lemah ilmu, dan yang keempat lemah semangat hidup, dan yang terakhir ini sangat mengerikan, yakni lemah akhlak. Jikalau kelima kelemahan ini berada pada diri pemuda, saya yakin bukan menjadi pelopor pembangunan, mereka akan menjadi virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah membuktikan pada tahun 1908, sebelum masa kebangkitan nasional dan detik-detik proklamasi dikumandangkan, organisasi kepemudaan ikut serta seperti Persatuan Pelajar Stopia, Trikoro Darmo, Jong Islamenten Bon. Kita juga mengenal Budi Utomo, pemuda karismatik. Mereka menjadi the grand old man. Istilah Bung Karno-nya Setut Gibert. Bahkan menjadi the founding father, pendiri, penggerak, bahkan perebut kemerdekaan. Jikalau dulu tidak ada pemuda, kami yakin Indonesia tidak akan merdeka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejarah tersebut mengajarkan kepada kita para pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa bertanggung jawab terhadap nusa, bangsa dan agama yang saat ini kita anut. Sebab Subhanallah berjaya
darurat. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Dengan demikian, para pemuda harus memiliki rasa juang yang tinggi. Islam tidak menginginkan pemuda yang pengangguran, pemuda yang nongkrong, pemuda yang nangkring, bahkan pemuda yang mejeng. Tapi Islam menginginkan pemuda yang inovatif, pemuda yang produktif, pemuda yang agresif. Dapat kita pahami, jikalau kita para pemuda rajin bekerja, mau berusaha dan giat beramal, saya yakin Indonesia akan menuju masa depan yang gemilang. Namun sebaliknya hadirin, jikalau pemuda tidak mau bekerja, enggan berusaha dan enggan beramal, maka Indonesia akan menuju ke suram dan mengenaskan. Sebab al-kasru la yat'amul asl. Insan yang pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, tapi tenggelam dalam pahitnya empedu. No gain without pain. Tiada kebahagiaan tanpa lemah derita, dan tiada perjuangan tanpa pengorbanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh marilah kita renungkan di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan pula petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasirnya memberikan sarahan mengenai ayat ini. Nahnu naqussu 'alaika ya Muhammad khabarahumul ajib ala wajhi sidqi bila ziyada wala nuqsan. Kami beritakan kepadamu Muhammad berita aneh mereka sesuai dengan perjalanan benar, tidak ditambah dan tidak dikurang sedikit pun. Artinya hadirin, ayat ini merupakan khobariyah ilahiyah. Ayat yang turun dari Allah berisi tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan pemuda yang patut dijadikan uswah, terutama bagi pemuda kita. Karena kenapa hadirin? Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang kuat beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Kata mereka, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 5 olah yang harus kita jaga selaku pemuda dan remaja pada saat ini. Yang pertama ialah olah rasa agar iman kita melekat. Yang kedua ialah olah rasio
agar ilmu kita meningkat. Yang ketiga adalah olahraga agar badan kita sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kita meningkat. Dan yang terakhir adalah olah produktivitas agar kinerja kita meningkat. Jikalau kelima olah ini berada pada diri pemuda, saya yakin akan membawa Indonesia ini menuju Indonesia gemilang. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asghari mengatakan di dalam kitab Zubdat At-Tafsir min Fathil Qadir, "I'lamu ma syi'tum." Bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selaku pemuda, kita sing-singkan lengan tangan, kita langkahkan kaki kita ke depan. Mari kita bekerja, bekerja, dan bekerja. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Insinyur Soekarno pernah mengatakan dalam suatu pidatonya, "Berikan aku 1000 orang tua, aku akan sanggup memindahkan kutub utara ke kutub selatan. Namun hadirin, berikan aku 10 pemuda saja, aku akan sanggup mengubah bangsa ini." Jadi kesimpulannya, kita selaku pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi dan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang saat ini kita anut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohon ampun. Ingat, pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang tangguh. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Dewan Hakim yang terhormat, peserta yang kami banggakan, serta hadirin wal hadirah, para pendengar yang berbahagia, selanjutnya akan sama-sama kita saksikan penampilan dengan nomor peserta 1606 dengan nomor tampil 02. فيتفضل عليه المسابق برقم 1606 برقم الحضور 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana wa an'ama. والذي وعد من أطاعه بالثواب في دار السلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
ba'da. Allahumma wa salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamaril layali wa zamani wa tusallimu tasliman kathiran. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terpilih menjadi Amirul Mukminin atau Khalifah, beliau berpidato di hadapan rakyatnya. Saudara-saudara, saya telah terpilih menjadi Amirul Mukminin. Jika ada kebenaran dari saya, maka ikutilah. Karena saya tidak akan segan-segan meluruskan kebenaran yang Anda selewengkan menggunakan pedang saya ini. Tetapi jika saudara-saudara melihat kesalahan dalam diri saya, tolong luruskan saya. Bila perlu pakai pedang sekalipun. Pada saat itu, seorang pemuda mengangkat tangannya dengan memegang sebilah pedang seraya berkata, "Hai Umar bin Khattab Amirul Mukminin, aku bersedia mengikuti kebenaran yang Anda tegakkan. Dan aku pun bersedia meluruskan kebenaran yang Anda selewengkan menggunakan pedang saya ini." Semua orang terkejut mendengar ungkapan pemuda itu, tetapi Umar bin Khattab malah tersenyum bangga seraya berkata, "Hai pemuda, terima kasih atas responnya. Negara membutuhkan pemuda seperti Anda." Mentalitas yang seperti inilah yang diinginkan suatu negara untuk bisa membangun dan mewujudkan negeri yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Oleh karena itu, tidak mengurangi rasa hormat kami, izinkan kami menyampaikan sarahan yang berjudul Pemuda dan Pembangunan Masa Depan Bangsa. Dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan
keturunan yang lemah. Dan mereka sekiranya takut akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Ayat tersebut diawali dengan kalimat wal yakhsha yang artinya dan takutlah, yang merupakan sigot amar atau dalam kaidah usul fiqh mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya sebuah perintah adalah kewajiban. Maksud dari ayat ini adalah dan hendaknya kita merasa takut ketika meninggalkan generasi-generasi dan keturunan-keturunan yang lemah. Seperti yang telah diungkapkan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie yang mengatakan bahwasanya setidaknya ada 5 hal kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah fisik, lemah ilmu, lemah harta, lemah semangat hidup, dan yang paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Saudaraku, jikalau 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, maka mereka bukanlah sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Saudaraku, pentingnya generasi muda juga pernah disampaikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Bung Karno. Dalam salah satu orasinya, beliau berkata, "Berikan kepadaku 1000 orang tua, maka akan aku cabut akar gunung Semeru. Tapi berikan kepadaku 10 orang pemuda, maka akan aku goncangkan dunia." Dari ungkapan tersebut sudah jelas, saudaraku, betapa pentingnya peranan pemuda untuk bangsa dan agama. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Hai pemuda, harapan bangsa dan agama ada di tangan Anda. Jadikan dunia seindah permata, jadikan dunia sedamai surga, sehingga menjadi bangsa yang aman dan sejahtera. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, pemuda-pemudi saat ini dan yang akan datang diharapkan memiliki semangat juang yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh untuk bisa membangunkan Indonesia menjadi lebih baik. Karena Indonesia tak menginginkan pemuda-pemudi yang agresif, inovatif, dan produktif. Yang diinginkan pemuda-pemudi sekarang ini adalah mereka terjerumus dalam degradasi karakter bangsa yang sangat-sangat tidak selayaknya dilakukan. Saudaraku, marilah kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar,
Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Sofatut Tafasir memberikan syarahan terhadap ayat tersebut dengan redaksi. Kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad berita aneh mereka menurut perjalanan yang benar, tidak ditambah dan tidak dikurangi sedikit pun. Ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang isinya yaitu berita tentang Ashabul Kahfi yang dapat kita jadikan uswah terlebih untuk generasi muda kita. Ashabul Kahfi merupakan pemuda-pemuda yang berani, merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda yang berani mempertahankan iman, pemuda-pemuda yang gagah yang berani mempertahankan akidah, pemuda-pemuda yang pintar yang berani membela keyakinan. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqari dalam Jubdat At-Tafsir min Fadil Qadir menjelaskan, I'malu ma syi'tum. Bekerjalah sesuai kemampuan masing-masing. dengan demikian saudaraku, ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yaitu olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Jikalau 5 olah ini sudah melekat pada generasi-generasi kita, maka mereka bisa melanjutkan estafet pada negeri Indonesia ini. Ma'asyiral mukminin rahimakumullah. Tetapi pada ironinya saudaraku, pada saat ini pemuda-pemudi kita mengalami degradasi karakter anak bangsa karena disebabkan kurangnya keteladanan yang bisa mereka jadikan suri tauladan dalam kehidupannya sehari-hari. Selain dari itu, begitu pesatnya perkembangan teknologi yang mempengaruhi perkembangan mereka. Pantas saja jika Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bahwasanya pemuda-pemudi saat ini adalah pemuda yang Jempolan, pemuda yang dimanapun, Kapanpun, di rumah, di sekolah, bahkan di jalan, jempolnya tidak pernah lepas dari yang namanya handphone. Ini sangat menghentikan wahai saudaraku. Tidak hanya itu, karena ketidakseimbangannya antara pendidikan intelektual dan pendidikan spiritual yang mereka dapatkan. Dengan demikian saudaraku, dapat kita simpulkan dari uraian-uraian sebelumnya bahwasanya pembentukan kualitas pemuda yang berkarakter Islami harus adanya suri tauladan yang baik. role model. uswatun hasanah. Kemudian pemuda-pemudi harusnya memiliki itikat yang baik untuk mau dididik dan dibina. Karena apalah arti seorang guru apabila tidak ada murid, dan apalah yang bisa dikerjakan oleh murid tanpa adanya instruksi dari guru. Oleh karena itu, saling take and give maka akan membuahkan hasil yang baik. Hai pemuda harapan bangsa, Genggamlah dunia untuk meraih ridhonya. Sing-singkan lengan bajumu untuk meraih cita-cita. selamatkan jiwa, bangsa dan agama. Oleh karena itu saudaraku, supaya hal ini dapat kita kerjakan bersama-sama, semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wallahu musta'in ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang gemuruh. Kami akan membawakan sebuah tema dengan judul Persatuan dan Kesatuan, Kunci Sukses Pembangunan Bangsa. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, para pencinta Al-Quran yang berbahagia. Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, namun hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Demikian ungkapan Dr. Karel Strandberg, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda. Namun sayang hadirin, kekaguman Dr. Karel Strandberg kini tinggal kenangan. Sebab Indonesia kini sedang menangis, para pertiwi sedang bersedih, karena mangsa perbedaan yang muncul di antara kita melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan yang dapat meluluh lantahkan nilai-nilai yang telah kita bina selama ini. Hadirin, oleh karena itu, persatuan dan kesatuan harus kita tegakkan di negeri ini. Mengingat pentingnya hal tersebut, Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu
Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, para pencinta Al-Quran yang berbahagia. Firman Allah di atas mengisyaratkan kepada kita untuk selalu menjalin tali persaudaraan. Dan asbabun nuzul ayat tadi menurut Imam Ali Asyayuti dalam Lubab An-Nuzul berkenaan dengan keinginan Rasulullah SAW menikahkan budaknya yang bernama Abi Hindin dengan seorang putri keturunan Bani Bayada. Lalu Raja Bani Bayada berkata, "Ya Rasulullah, apakah pantas kami menikahkan budak-budak kami yang hitam legam dengan putri-putri kami yang cantik jelita?" Rasulullah belum sempat menjawab. Lalu turunlah kalimat yang terdapat dalam ayat tersebut, "Lita'arafu aw litahsili bainakumut ta'lif," agar kalian saling mengenal dan menjalin hubungan yang harmonis di antara kalian. Demikian penafsiran menurut Imam Ali Asy-Syabuni dalam kitabnya Sofatut Tafasir. Hadirin, dengan demikian agar persatuan dan kesatuan tidak porak-poranda, syarat pertama dan utamanya kita harus saling mengenal, saling menghargai. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda suku, bahasa, adat istiadat, dan agama, apabila kita masih dalam satu akidah, kita tidak boleh saling menghina, saling melecehkan, apalagi sampai menumpahkan darah. Setujukah hadirin? Hadirin rahimakumullah, bukankah Allah telah menegaskan kepada kita pada penggalannya surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sejalan dan sejalin ayat tadi, hadirin, para ulama berfatwa, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Bersatu itu membawa rahmat dan berpecah belah itu membawa bencana. Setuju hadirin? Hadirin rahimakumullah, timbullah pertanyaan, apakah kita rela bangsa yang telah dibangun dengan susah payah, genangan darah, bahkan bergelimpangan para mayat syuhada harus porak-poranda demi kepentingan golongan? Tentu tidak hadirin, karena bangsa kita mencapai kemakmuran seperti yang kita rasakan saat ini bukan semudah dengan membalikkan tangan atau dengan perkataan bim salabim abrakadabra. Oleh karena itu hadirin, agar persatuan dan kesatuan kita tidak porak-poranda demi kepentingan golongan, mari kita saling mengenal, saling menghargai, bukan sebaliknya saling melecehkan, saling mengadu domba. Sebab sikap tersebut
menjadi cikal bakal terjadinya disintegrasi bangsa hingga hancurnya dunia ini. Betul hadirin? Hadirin, mari kita samakan gerak, satukan persepsi. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kuntul pis holopis, kuntul barera wisrawe mantas malang putung. Perbedaan janganlah jadi perpecahan, tapi dengan perbedaan mari kita saling bersama. Ayo hadirin, mulai saat ini apapun bendera kita, bagaimanapun warna kulit kita, adat istiadat, bahasa, agama, golongan dan partai pilihan kita, mari kita jadikan jembatan emas untuk memperkokohkan persatuan dan kesatuan kita. Oleh karena itu, pada momentum yang baik ini, saya menghimbau kepada saudara-saudaraku sekalian, ingat, kita semua bersaudara. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kula sedanten sedulur. Wahai saudara-saudaraku orang Palembang, kita kalau-kalau bersaudara. Marilah kita perkukuhkan persaudaraan ini demi terciptanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur di negeri kita ini. Hadirin wal hadirat, para pencinta Al-Quran yang dimuliakan Allah. Dengan demikian, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya persatuan dan kesatuan sangatlah penting di negeri kita ini. Mari hadirin, kita selalu berjuang untuk mempersatukan Indonesia ini. Setuju hadirin? Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan hakim yang kami muliakan, serta hadirin wal hadirah yang berbahagia, demikian tadi penampilan dari peserta dengan nomor tampil 03. Dengan berakhirnya penampilan tersebut, maka berakhir pula lah acara final musabaqah ke-27 cabang Sarhil Quran tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan malam hari ini akan mendapat ridho serta limpahan barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk menutup acara kita pada kesempatan malam hari ini, maka sama-sama kita melafadzkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man u'iyal Qur'an. Dari Kecamatan Mesuji Makmur, berikan tepuk tangan yang meriah.
biasa sekali prestasinya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan terus melanjutkan acara kita pada hari ini. Setelah tadi kita saksikan bersama penampilan kasidah rebana modern dari Kecamatan Musijeng Makmur, berikut ini kita juga akan menyaksikan bersama Edin. Betul, penampilan yang tidak kalah keren. Wow. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia tim nasyid dari SMA Negeri 1 Kayu Agung. Kami silakan. Iya, di bawah binaan dari Bapak Asnawi Zain SPD MSI akan membawakan 2 buah lagu. Ya. Kami persilakan. Cek, 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim Nasyid Anasta dari SMA Negeri 1 Kayu Agung. Kami akan membawakan 1 buah lagu yang berjudul Tombo Ati. Kami di bawah bimbingan Dr. Andes, Bapak Dr. Andes Asnawi Zain MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kayu Agung. Terimalah persembahan dari kami. Selamat menyaksikan. Obat hati bertanya, yang pertama menjalankan mananya, yang kedua sholat malam dirikanlah, yang ketiga berpulang dengan orang soleh, yang keempat banyaklah berpuasa, yang kelima zikir malam berpanjang. Salah satunya siapa bisa menjalani, moga-moga Gusti Allah mencukupi. Ting tang ting 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 tang ting ting tang ting ting tang Tombo ati ada lingkarannya, kambing pisan ojo bualan panane, kambing pindo sholat pengilan kambing telu kang sholat bulan, kambing papat kudu kang luwe, kambing limo si bengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa nglakoni.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah penampilan satu buah lagu dari Nasyid SMA Negeri 1 Kayung. Nanti di akhir acara mereka akan mempersembahkan satu penampilan lagu lagi. Betul. Dan walaupun cuaca sangat panas di sini, tapi Terik, ya? antusias dari adik-adik pelajar maupun para kafilah dan tamu undangan tetap bersemangat hadir kumpul di sini. Dan sebentar lagi kita akan memasuki acara inti untuk penutupan kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kabupaten Ogan Komering tahun 2016. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua yang ada di sini. Dan kami ucapkan selamat datang di Desa Catur Tunggal, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Selasa 23 Februari 2016. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan juga kesehatan untuk kita semua yang ada di sini. Salawat beriring salam selalu tercurah untuk Nabi besar, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman terang benderang. Dan senang sekali dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati pada penutupan Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2016 hari ini telah hadir bersama dengan kami yang terhormat Bupati Ogan Komering Ilir yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Bapak Haji Husin SPDMM. Juga telah hadir bersama dengan kami jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Juga telah hadir bersama dengan kami staf ahli Bupati, Asisten Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir. Juga hadir Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga Ketua-Ketua Organisasi Wanita se-Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan juga yang kami hormati para kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala bagian di jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Juga hadir bersama dengan kita para camat se-Kabupaten Ogan Komering Ilir beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Ogan Komering Ilir. Juga telah hadir bersama dengan kami, selamat siang, pimpinan Bank Sumsel Babel Cabang Kayu Agung. Juga telah hadir bersama dengan kita di sini Ketua LPTQ Kabupaten Ogan Komering Ilir, para Dewan Hakim dan tentunya seluruh peserta atau kafilah Musabaqah Tilawatil Quran ke-27 tingkat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Holis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ustaz.